Zikir saged nambah amal kita. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Monggo sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala 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 ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, dengan kita zikir ini akan menambah keimanan kita, akan meringankan hisab kita, akan dipermudah kembali kepada Allah dengan jalan syariatnya, dan semoga dengan zikir ini akan melunakkan hati kita. Dengan zikir ini insya Allah Allah akan menaungi kita. Barang siapa yang dia keluar rumah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghadiri thalabul ilmi, maka para malaikatnya, para makhluk yang ada di dunia ini akan mendoakan kita semua. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin semuanya, di tengah kita sudah hadir Ustadz Cinta, Ustadz yang insya Allah sudah banyak sekali beliau mengisi kajian-kajian di televisi, mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan di televisi. Dan insya Allah Ustadz Restu Sugiarto ini adalah Ustadz yang ahlu sunnah ya. Ahlu sunnah. Beliau dari lulusan Al-Mu'min. Beliau dari lulusan dari Muhammadiyah, Ustaz. Muhammadiyah. Dan beliau sekarang mengampu di pondok, kalau biasa kita mengatakan ya pondok cinta, Ustaz ya. Pondok cinta ini. Insya Allah kita akan mendengarkan beliau, dan insya Allah kita semua akan mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan nanti. Dan saya harapkan nanti jangan pulang terlebih dahulu sebelum acara ini selesai. Insya Allah nanti ada kegiatan bagi sayur, kegiatan bagi sayur yang itu gratis, tidak diperjualbelikan, gratis untuk umat Islam yang ada di sekitar Masjid Baitul Salam. Maka dari situ bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Untuk menyingkat waktu, kita buka acara tablik akbar pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua langsung saja. Kan mangane gantian toh. Iki taruh Dari tilawah yang akan disampaikan gantian. Sing jebo. Nah, adik kita yaitu adik Nisa. Monggo untuk adik Nisa. sing tilawah ping. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa ngene? Tes tes Iya makanya. SC-nya toh. tes J. Tapi iki mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahi ayyatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqq
annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasikin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk adik Nisa yang telah membacakan tilawatil Quran. Dan insyaallah kita akan mendengarkan tablik akbar yang tidak kalah menarik, yaitu kita mengangkat tema keberkahan memakmurkan masjid. Dan insya Allah Ustadz Restu akan menyempatkan diri menyampaikan ke hadapan kita semuanya. Monggo Ustadz Restu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sadaqallahul azim. Para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh telah disepuh, para haji dan hajah sekalian, Ketua Takmir Masjid Baitus Salam dan juga segenap pengurus, para jamaah, bapak ibu sekalian, ugi para kadang kaneman, termasuk dole-dole genduk-genduk kabeh, termasuk yang di luar, yang lagi bakul sayur. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Tolong yang masih hidup senyum dulu. Wong sing mesem sedina ping pisan berarti masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Orang yang senyum 1000 kali sehari kudu diperiksa ke. Sehat semuanya? Suara saya jelas, Mas? Saya di sini saya nggak dengar suara saya. Di luar jelas suara saya? Jelas? Alhamdulillah. Masih hidup di luar? Masih hidup semuanya ya. Sekali lagi senyum, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya ngisi di Pondok Pesantren As-Siddiq Gunung Kidul. Besok pagi subuh berjamaah sekaligus pengajian akad pagi di Masjid An-Nur Masaran, Seragen.
jam 9 pagi besok pagi di kajian muslimah di Villa Tawangmangu, Karanganyar, dan malam ini di Masjid Baitus Salam Cemani. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Wonten iklan buatan Mas? Iklannya sayur wae ya. Ning aku kudu dijatah ya Mas Arya ya. Gratis ini, Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya saya doakan dulu Bapak Ibu sekalian, siapapun yang malam ini hadir termasuk yang menyimak kajian ini, saya doakan semoga semua panjang umur, sehat walafiat, sehat lahir batin, lancar rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya monggo saestu kita ginakaken wekdal kurang lebih 1 jam, nanti kalau kuat ya 5 jam. Setelah diteliti itu konsentrasi manusia itu paling lama 45 menit bisa konsentrasi penuh. Tapi kalau ada selingan-selingan tertentu biasanya bisa lebih panjang. Makanya kayak Cak Nun itu ngaji dari habis sampai subuh kuat karena ada gamelan ya. Itu sebenarnya untuk membuat agar orang nggak ngantuk. Dan saya senang tadi dipimpin zikir itu luar biasa. Saya doakan yang tadi ikut berzikir semoga satu dijamin masuk surga oleh Allah, dijauhkan dari neraka, yang ketiga diampuni semua dosa. Mengapa saya mendoakan itu? Karena ternyata dari sekian banyak malaikat, wonten malaikat sing tugase khusus goleki majelis taklim sing neng jerone ana zikir. Malaikat ini begitu nemu kita kumpul di masjid ini, kemudian kita mengagungkan asma Allah dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, maka malaikat langsung lapor kepada Allah, ya Allah, nika wonten ingkang kumpul-kumpul ten Masjid Baitus Salam Cemani, dong apa kae mengagungkan asmamu ya Allah. Mereka minta apa? Mereka minta surga ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum pernah ya Allah. Andaikan mereka pernah engkau perlihati surga, maka mereka tambah semangat memohon surgamu ya Allah. Jaluk apa meneh kae? Allah tanglet. Allah sebenarnya tahu tapi menguji malaikat. Minta apa lagi mereka? Ya Allah, mereka minta dijauhkan dari neraka, karena ada orang yang masuk surga tapi dicuci di neraka dulu. Gimana? Kalau kita pengennya langsung surga tuh dicuci dulu, langsung masuk ya. Nah, mereka minta dijauhkan dari neraka ya Allah. Minta apa lagi mereka? Mereka mohon ampunan darimu ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, fa'ushhidukum, saksikan wahai para malaikat, mereka aku jamin masuk surga. Mereka juga akan aku jauhkan dari neraka, nggak sempat mencicipi neraka, dan mereka juga akan aku ampuni dosa-dosanya. Akhirnya malaikat tersenyum, Pak. Malaikat itu bisa tersenyum juga agak nyinyir. Senyumnya rada nyinyir pripun? Mang praktek. Senyum rada nyinyir pripun? Malaikat kata niki, Gusti nyuwun sewu lho. Niku wonten sing mangkat ngaji ki wong arep milik snack niku. Enten mulai wong pengen sayur gratis. Enten mulai wong pindah turu dadi makan ning masjid. Bismika Allahumma ayya bismika amut. Nang pojokan. Malaikat nyinyir dalam tanda petik. Akhirnya Allah pun tersenyum. Wahai malaikat, karena yang pada masih bengkok-bengkok niatnya itu berkumpul dengan orang-orang yang serius ngaji, serius berzikir, maka mereka juga dapat 3 jaminanku. Ku jamin masuk surga, ku jauhkan dari api neraka, dan juga ku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalam ilallahi arba. Kalimat yang sangat dicintai oleh Allah wonten sekawan. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nabi bersabda, tidak mengapa kamu bolak-balik, nggak mesti dari subhanallah dulu, nggak apa-apa. Maka ada yang kemudian melantunkan subhanallah walhamdulillah, itu masih sama. Ada juga yang berbeda dari la ilaha illallah dulu, nggak masalah. Yang terpenting mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu agak dibalik sedikit nggak masalah. Intinya la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Maka saya doakan semoga yang terus menghiasi bibirnya, membasahi bibirnya, lisannya, juga hatinya dengan zikir, semoga hidupnya selalu tenang. Amin ya rabbal alamin. Sekarang angkat tangan dulu. Yang cinta masjid angkat tangan. Yang nggak cinta boleh pulang. Semua cinta? Yang cinta masjid angkat tangan yang tinggi-tinggi. Ini sekaligus ngecek sehat ora. Karo wis adus apa durung? Karo stres apa ora? Karena orang stres tandanya ketiaknya bau banget. Coba dindos kanan kiri. Semua cinta? Ya. Saya punya gerakan di Jogja saat itu, kita rintis dengan teman-teman remaja di Jogja, namanya Love Masjid, Pak. Sekarang jadi gerakan nasional. Mengapa saya bikin namanya dengan teman-teman itu Love Masjid? Love Masjid, cintai masjid. Kita juga bikin pesantren Love Tahfidz, cintai tahfidz. Mengapa Love Masjid? Mengapa cintai masjid? Karena apa? Nabi pernah menyampaikan kepada kita semuanya, ya, bahwa nanti di akhir zaman, kata Nabi, masjid-masjid begitu megah, tapi tinggal bangunannya, jamaahnya sedikit, bahkan tidak ada. Saya pernah keliling ke pelosok, karena setiap hari saya keliling ke pelosok di Indonesia. Bahkan saya menemukan ada satu musola yang azannya beliau, yang qomat ya beliau, sing imami ya beliau, rano makmumi soalnya, amin amin dewe, salam salam dewe, sandali colong wong. Masya Allah. Jadi betapa sekarang banyak masjid-masjid yang megah-megah, yang besar-besar. Bahkan kalau kita naik kereta api, silakan. Saya paling seneng kalau naik kereta api itu lihat kubah masjid. Coba lihat, dalam hitungan detik itu kubah, betul? Indonesia ini surga masjid, dalam arti masjid begitu banyak. Apalagi Bapak Ibu kalau sempat ke Indonesia Timur, ya, Lombok misalnya, TB itu 1000 masjid, masjidnya gede-gede semuanya, bagus semuanya. Tetapi yang dikabarkan Nabi memang mulai terjadi kalau nggak hati-hati. Masjid megah, masjid banyak, tetapi kegiatannya kurang, bahkan jamaahnya sangat sedikit. Maka jangan sampai ini terjadi pada masjid-masjid di Indonesia, terutama Masjid Baitus Salam. Maka kita dengan teman-teman remaja di Jogja saat itu bikin gerakan namanya Love Masjid, mulai dari gerakan BBM, apa itu, bersih-bersih masjid. Kita ngobrol, piye carane nesnani masjid nek kabeh iso tresnani, ngantek uang muta iso tresnani, ngantek uang sing numpuk iso tresnani. Apa gerakan yang paling simple yang semua orang bisa melakukan? Akhirnya kita nemu bersih-bersih masjid, Pak. Makanya yang ikut
dari berbagai kalangan, bahkan ada dokter yang ikut. Kalau ditanya, Mas, kerjaan utama apa? Bersih-bersih masjid. Sampingannya dokter. Jadi dokter itu sampingan. Manajer perusahaan sampingan. Yang utama mencintai masjid. Mereka apa? Urang kuwi mang salat, kemudian kita disalatkan. Apa kata Nabi? Inti jihad adalah ar-ribat. Ar-ribat adalah berjaga di tapal batas medan pertempuran. Ar-ribat kalau kondisi aman itu 3 yang perlu kita lakukan. Berapa? 3. Kondisi Indonesia aman. Cemani aman ya? Saking aman iki ya Allah, pengawasan men teklak kali. Niki rungono iki ya. Engko nek antek ana sing teklak-tekluk kita kasih hadiah Mas ya. Kalau kondisi tenang, berjaga di tapal batas medan pertempuran paling depan, front terdepan, itu caranya bagaimana? Nabi bersabda yang pertama adalah isbaghul wudu. Nekat wudu arepa kondisine iki abot, entah karena saking dinginnya, entah baru saja berangkat tidur kok kemudian harus bangun, entah karena sedang masuk angin, nekat wudu. Ini yang pertama. Tidak ada alasan untuk tidak wudu. Toh kalau sakit pun kita bisa tidak dengan air tapi dengan apa? Debu. Tayamum. Intinya apa? Isbaghul wudu fil makarih. Anyele kaya ngopo, abote kaya ngopo, tetap nekat wudu. Niki sama dengan berperang di jalan Allah dalam kondisi aman. Orang ada alasan, wah, pada nonton bola kayak melekar diri langsung azan, nggak ada istilah bangun wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratul khutwah ilal masjid. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Ustaz, lopo dadak melaku, boleh nggak pakai motor? Boleh. Jadi mohon maaf kalau memang rumahnya jauh, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, bahkan pesawat juga boleh, nek ono landasane gitu. Karena saya sering isi di sebuah masjid di Gresik, ya, saya dengan Ustaz Jazir Joko Karyan. Masjid itu ada landing helikopternya. Itu jagani nek wong cemani arep salat ning kono nganggo helikopter. Subhanallah. Masjid sekarang canggih-canggih. Jihad dalam kondisi aman, riba dalam kondisi aman. Yang pertama apa? Nekat wudu kondisinya apapun. Yang kedua apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Apalagi laki-laki. Tolong yang laki-laki senyum. Ini perbanyak menuju masjid. Soalnya saya akeh wong lanang nganggo jilbab. Maksudnya apa? Ora tahu nang masjid. Nabi pernah suatu saat pas subuh, tolong gantiin saya ngimami, kata Nabi. Loh, jenengan baru tidak putih kan Nabi? Saya mau mencari laki-laki yang mereka sholat di rumah. Mau saya bakar rumahnya. Tentu itu hanya ancaman. Intinya apa? Nabi ingin sekali, rindu sekali para laki-laki yang tidak sedang berhalangan itu ke masjid. Andaikan umatku tahu keutamaan ke masjid terutama subuh, mereka akan datang dengan berangkat. Ning mergo akeh sing durung ngerti akhirnya pripun? As-salatu khairum minan naum. Malah kebole di unggahke. Angkat tangan. Yang pengen kaya, yang pengen sukses dan pengen menolong banyak orang, angkat tangan. Ya. Semua pengen ya? Semua pengen? Yadul a'la khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau bisa umat Islam itu kaya, berkecukupan dan banyak menolong orang lain. Saya doakan semoga semua bisa. Karena kita punya yang namanya masjid. Ternyata apa? Rasulullah Muhammad SAW selalu berdoa di waktu pagi.
Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Rabb, berkahi umatku di waktu pagi harinya. Ini yang didoakan yang ke masjid ini. Karena Nabi subuh selalu di masjid. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka mohon maaf, hampir semua kemenangan yang diraih Rasulullah dan umat Islam itu dimulai dari subuh, Pak. Ketika mau berjihad melawan musuh Allah, semua jamaah subuh. Pasukan diberangkatkan setelah subuh. Maka ada surat yang mengabadikan itu. Apa itu? Wal adiyati dhabha. Yang tadi dibaca Pak Imam kita tadi ya. Kuda-kuda yang berlarian, yang mencetuskan karena bergesekan dengan batu, kemudian ada percikan api. Itu api subuh berangkatnya. Bahkan ada sahabat namanya Sakhr, Pak. Sakhr ini awalnya miskin, rantai apa-apa. Begitu dengar Nabi bersabda, sekaligus berdoa, ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Sakhr tadi kemudian mendengar, Nabi mohon maaf, itu hanya untuk peperangan saja biar menang atas izin Allah, atau untuk ke semua impian? Untuk semua impianmu. Kalau dimulai pagi hari, insya Allah sukses. Akhirnya Sakhr ini, Pak, mohon maaf, awalnya punya usaha kecil, Pak. Lama-lama karena dia bangun subuh, bahkan sebelum subuh sudah bangun, kemudian habis subuh mengutus karyawan-karyanya, wirana neng kota kai, wirana neng kota kai, neng kota kai, bisnis, Pak. Akhirnya apa? Sakhr ini dikenal kesulitan menaruh hartanya saking akeh, Pak. Nek awake dhewe nak kualik ya, Pak ya. Mergo saking sidike delene ngendi lali ta ya. Mau deleng satu-satu nang ngendi. Mantap, Nabi diodalake ra ketemu, jebule klebet ning kantongan. Kalau Sakhr kebalik, Pak. Sugih blok gedhu ngantek hartane dititip-titip tanggane karena omahe wis kebuak, kuwi ra cukup. Sedekah luar biasa, tambah terus. Masya Allah. Masya Allah. Sampai dikenal naruh hartanya sudah nggak bisa lagi tempat ditaruh karena saking banyaknya. Saya doakan semoga semua gitu ya. Delen-delen apa ngerti nggih Pak? Mas, titip Mas ya orang begal. Wah, luar biasa. Kuncinya di waktu Pak. Maka kasratul khutwah ilal masjid ya. Yuk, bismillah dalam kondisi aman kita berjihad. Jihad kita dengan apa? Satu, nekat wudu dalam kondisi apapun. Arep abote kaya ngapa nekat wudu. Ngantuke kaya ngapa nekat wudu. Lara tayamum. Ora ono alasan. Selama masih hidup. Yang kedua apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Nanti masjid yang paling cedak. Kalau misalnya sini komannya lebih cepat, sana lebih lama, kalau sudah besar ke sana nggak masalah. Karena sekarang sudah ada sepeda motor, ada mobil bahkan. Mobil aja mau dilus-lus gue nyambut gawe. Godang masjid. Oh, saya pokoknya bismillah udan sini rara alasan nganggo mobil awang rarai neng masjid nganggo mobil lagi mobil ini digo apa nganggo neng masjid mobil atau tekan masjid. Di Jogja nanti silakan dilihat di perapatan apa itu Nyipe itu ya, kota gede itu ada tulisan kalau sandalmu hilang di masjid tidak masalah, berarti kamu sudah biasa ke masjid. Nangiso nek sandal ora tau neng masjid, mobil ora tau neng masjid, pit motor ora tau neng masjid, malah mau dikelilingi neng alkit misalnya. Alkit ini jeno apa ora? Langganan keliling aja, tawaf neng alkit, neng Ka'bah. Zaman saya nyantri di Pondok dulu kan sana masih wah gelap gulita ya. Subhanallah, remang-remang. Pit motor loh, gue keliling ditirak tahu dijak neng masjid. Jangan dikira motor itu tidak bersaksi, jangan dikira mobil tidak bersaksi, jangan dikira sandal tidak bersaksi. Kabeh kocek sakit. Maka perbanyak saksi bahwa kita pernah ke masjid. Ngerti nggih Pak nggih? Pit motor sing paling apik nek perlu dikone masjid. Nek sekali, malah gaya meneng masjid. Loh, ninja ya gue masjid. Nah saiki sing elek sing kadang-kadang gue masjid. Ninjane dhisik-sik nang omah terus kualik niku Pak.
Nek perlu parkir Mercy kabeh. Oke. Mercy ki apa, Mas? Pamer gusi ya. Wah, Masya Allah. Bapak Ibu, Turki ya, di kebangkitan Turki kemarin itu salah satunya apa? Ada 3 rahasia mengapa Turki bangkit sampai nggak punya utang, sampai ngutangi uang liya, bahwa sekarang sedang diuji. Ya, itu memang dimusuhi banyak negara karena Islam bangkit di sana. Itu ternyata rahasianya apa? Mengapa Turki bangkit? 1, ekonomi rakyat kecil dibangkitkan, UKM. Yang kedua apa? Menggalakkan sedekah. Nah, yang ketiga ini terkait dengan kajian kita. Semua terutama anak muda dijak neng masjid berjamaah di masjid. Maka sekarang masjid-masjid sampai sekarang, Pak, masjid-masjid itu penuh mobil, penuh motor. Keren. Wong-wong sugih do metu kabeh neng masjid. Sehingga berkumpul orang yang miskin, orang yang kaya, nggak ada beda, semua ke masjid. Karena kenyataannya, mohon maaf, kalau kita sudah meninggal, harta benda nggak ada yang dibawa, betul? Ente sing ten kuburan betul pit motor ninja. Maka perbanyak langkah ke masjid ini, bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik sepeda atau sepeda motor. Oh, pit-pitan wae tekan ngendi, Mas? Sing do biasa pit-pitan wonten mboten niki? Oh, tekan Janti ngono lho. Oh, mancing. Tekan masjid ora tekan. Ya Allah. Tekan Janti, tekan Jolotondo, tekan Prambanan, tekan Borobudur. Kira masjid ra tau dihampiri. Masya Allah. Ya, bismillah. Semua bersaksi, Pak. Mohon maaf. Kalau nggak percaya, kita sebutkan satu hadis bahwa semua ini bersaksi. Dalam sebuah riwayat, ini terkait dengan tobat nasuha. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, yang punya dosa selain saya siapa di sini? Sing duwe dosa selain saya siapa di sini? Dorang di dosa apa ini? Semua punya dosa? Semua punya dosa? Iya. Nabi bersabda, siapa yang merasa punya banyak dosa, kemudian taubat-taubatan nasuha, dapat 3 keajaiban. Berapa? 3. Ini terkait dengan semua bisa menjadi saksi. Yang pertama, Allah akan ayyansyahu hafidhihi. Allah akan bikin lupa malaikat raqib dan atid yang pernah menyaksikan dan mencatat dia berbuat baik maupun berbuat buruk. Jadi nek ada tobat nasuha, malaikat itu dibikin lali. Misal kita diizinkan bisa ngobrol dengan mereka atau WA-an dengan mereka, kan malaikat Ngomongno jera. kowe tau ora ngerteni aku maksiat? Ora tahu. Blas ora tahu, karena mereka dibikin lupa. Ini keajaiban tobat nasuha. Yang kedua, Allah akan bikin lupa apa? Anggota tubuh yang pernah kita pakai maksiat. Mata ini paling sering dipakai maksiat. Maka nanti ketika kita dikubur setelah meninggal, yang pertama kali didekati belatung untuk mata kita. Tetapi ketika kita tobatan nasuha, bahkan pun mata dibikin lupa oleh Allah bahwa pernah kita pakai maksiat. Maka kalau kita diizinkan ngobrol dengan mata, hai mata, pernah nggak kamu aku pakai maksiat? Nggak pernah. Nah, yang ketiga, yang terkait dengan saksi yang ingin saya sampaikan tadi, Allah akan membuat lupa biqa'al ardi, tempat-tempat yang dulu pernah kita pakai maksiat. Mau gede Mas? Alkit mau? Nenggu serana kabeh ya? Alkit silir ana kabeh ya? Dimanapun kita pernah maksiat, misalnya yang hotel, itu ternyata apa? Kasur jadi saksi, shower jadi saksi, lampu jadi saksi, tembak jadi saksi bahwa kita pernah maksiat di situ. Ketika kita tobat-tobatan nasuha, maka semua benda di sekitar kita yang pernah kita pakai maksiat di situ, semua dibikin lupa oleh Allah. Ini keajaiban tobat nasuha yang sekaligus Ganti langsung. menjadi dalil bahwa semua benda meskipun kelihatannya mati itu merekam semua yang kita lakukan. Yang lambat ini loh, Pak. Maka mohon maaf, kembali ke tadi, Apa ya? Ya, ini Giat beda, Pak. Percuma, Pak. Sayanya berjihad di kondisi yang aman. Apa tadi? Yang pertama, nekat wudhu dalam kondisi berat, ya.
Ini namanya ar-ribat, berjaga di tapal batas medan pertempuran paling depan. Itu caranya kalau kondisi akan begini apa? Nekat wudu dalam kondisi apapun. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Kenyataannya nanti kalau ada apa-apa, begitu ada komando untuk jihad fisabilillah, yang berangkat pertama siapa? Orang yang puasa ke masjid. Saya tangi dhisik, siap dhisik, resik dhisik. Maka perbanyaklah langkah-langkah ke masjid. Ya. Nggak perlu nek misalnya masih lama gitu ya, Mas ya, salat duhur maka jam itu gitu ya. Terus kemana Pak? Bersih-bersih masjid. Ya. Merah ke masjid, Masya Allah luar biasa. Intinya apa? Perbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidharus salat ba'das salat, menunggu waktu salat setelah selesai salat. Inilah yang dinamakan, mohon maaf, dari hadis ini banyak yang kemudian bikin apa? Tulisan dulu. Salatlah sebelum disalatkan. Itu dari hadis ini. Waktu harus salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah selesai salat. Tadi kita salat apa Pak? Terakhir kali salat apa? Salat isya, kemudian ba'diyah salat isya. Kita nunggu waktu salat apa sekarang? Nunggu waktu salat apa? Hah? Ada yang subuh, ada yang tahajud, ada yang salat witir sebelum tidur. Monggo silakan. Intinya apa? Hidup itu menunggu waktu salat, selesai salat sampai akhirnya kita disalatkan. Tapi jangan salah paham, menunggu waktu salat orang kok tengok-tengok neng masjid. Karena apa? Surat An-Nur ayat 36 tadi saya sebutkan di awal. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Setelah memakmurkan masjid, ya, mengagungkan asma Allah di sini, banyak tasbih di sini, pagi, siang, sore, malam. Maka tulisan ayat itu adalah rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Intinya apa? Setelah selesai salat tetap harus keliling di muka bumi, usaha, ikhtiar, begitu dengar adzan balik lagi ke masjid. Jadi yang utama nunggu waktu salat, sambil menunggu kita beraktivitas, bisa dengan bekerja, bisa dengan mengajar, bisa dengan nengok usahanya yang sudah dibuka, bisa nengok kontrakannya atau kos-kosan yang dia buka. Intinya apa? Pergi sebentar, setelah itu adzan kembali ke masjid. Ada lagu yang sangat monumental, ada sajadah, terus iki do apane lagu apa ta iki ya? Kok aku yo lali kabeh. Oh saiki lagune iki wis ora karo-karuan ya. Aku mundur alon-alon, mundur cepet wae. Alon-alon selak ketabrak. Ada sajadah panjang membentang. Itu coba diamati. Hidup ini kayak kita menggelar sajadah dari ujung kaki kita sampai tepi kuburan kita, toh. Kita tuh. Maksudnya apa? Hidup ini aslinya untuk salat. Menunggu waktu salat, setelah selesai salat sampai akhirnya nanti kita bisa salatkan. Maka nyun sewu ampun dijanton iku, Pak De, ayo ke masjid, sik le. Aku tak keri jebule nang masjid. Pak De, ayo. Asar diparani, diambil. Ayo Pak De, salam kau ke imam ya. Wah. Maghrib, ayo tak Pak De, sik le, rada masuk angin. Isa ampiri meneh, monggo to Pak De, sik le, udut sik le. Ngentekke sak leran. Jebul ora mangkat. Begitu subuh, anak muda ini kaget luar biasa melihat Pak D itu sudah di masjid. Ya bang saya wis terbujur kaku.
arep disalat ke gelem ra gelem seneng ra seneng nek mati ya digawane masjid disalatkan. Maka mohon maaf untuk yang masih hidup ya, tunggu waktu salat. Setelah selesai salat isi di sela-sela itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Okay. Kalau saya bismillah diperjalankan sampai pelosok Aceh, pelosok sampai Papua ya, sampai saya ngalami naik mobil Bigfoot yang rodanya gede itu loh Pak, kemudian ngalami ditembak dari atas tapi pakai anti peluru, kaca anti peluru, wis tekan ngentiti. Alhamdulillah panjenengan silahkan menjalankan aktivitas sesuai dengan keahlian masing-masing. Ikmalu ala makanatikum. Selesai salat, aku kudu ngopo? Silakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kegiatan masing-masing asal positif jalankan terus. Ning aja lali adzan tekan masjid. Bahkan yang lebih bagus Pak, Ibu sekalian, ibu-ibu meskipun nggak wajib, tapi kalau rumahnya dekat masjid dan ketika ke masjid kondisinya aman, jalan aman, maka lebih baik ke masjid. Apalagi rumah yang ditinggalkan juga aman. Indonesia rata-rata aman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih hebat adalah sebelum adzan sudah sampai masjid. Tadi saya ngebut dari Hotel Multazam Kartasura, berusaha untuk sampai sini sebelum adzan. Ya alhamdulillah. Ini nggak pas adzan soalnya hutan ya Mas ya. Tapi alhamdulillah masih bisa salat sunat. Jadi mohon maaf, adzan itu aslinya gowang sing lalai. Yang saya adzan itu buat orang yang lalai. Sibuk nyambut gawe diingatkan dengan adzan. Akhirnya dia us adzan tak neng masjid. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman, saat durunge adzan wis siap. Wis tekan masjid. Ini yang harus kita mulai biasakan. Karena apa? Adzan itu untuk yang lalai. Untuk yang rakelingan iki wis jame salat, makanya perlu adzan. Kalau kita udah nggak perlu adzan lagi, dalam arti apa? Sebelum waktu adzan kita udah ke masjid, minimal udah siap salat sunat di rumah, kemudian ke masjid. Ini orang-orang yang hebat seperti ini. Tetapi minimal pas adzan ke masjid kata nggih Pak nggih. Ampun ngantos mat kolam nggih. Komat teko salam lunga. Komat agak melebu salam langsung kelepat. Nah, ini banyak sekali. Bahkan Jumatan sing udut yang jopo ya. Mbok kono sing khotbah karepmu. Tak ngentekke rongler, terongler, akhirnya apa? Begitu komat baru masuk. Orang-orang seperti ini kalau nggak hati-hati nyun sewu, kewajiban sholatnya gugur, tetapi nggak dapat jaminan sukses dari Allah. Mula iji akeh saiki wong sing sregep sholat ning durung sukses. Sukses ukurannya bukan banyak uang nggih. Sukses ini kenapa? Uripe bener lan bener. Lurus. Sekarang kan masih banyak STNC nggih Pak nggih. Salat terus, maksiat jalan. Ya salat ya yang-yangan. Pas Ramadan arep trawehan ngampiri yangan. Begitu imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Liyane do amin kono wong loro asyik. Saya trawehane ning jaba. Alasane nunggu sayur. Mengapa masih banyak orang yang sholat tapi maksiat? Mergo dhewe menggugurke kewajiban sholat tetapi belum berusaha mencintai sholat. Maka saya pengen besok sebelum adzan sudah mulai banyak yang di masjid, ya, mulai banyak yang sudah di sini standby, ya, atau setidaknya sudah siap sebelum adzan, sholat sudah di rumah kemudian ke sini silahkan, karena sholat sunat yang terbaik itu di rumah, agar rumah juga jadi saksi. Terus sholat sunat tang pindah-pindah ya Pak, ya. Ruang tamu, kamar, nah kamarnya 28 ya pindah-pindah terus ya. Ya, intinya apa? Setiap tanah yang kita injak untuk salat, untuk zikir, nanti bersaksi semuanya. Jangan sampai selama hidup ini tanah yang bersaksi itu menyaksikan kita jahat.
neng kono gawe maksiat, neng kono gawe usrek, neng kono ngetengi. Saya kemarin sempat dapat curhatan, ada anak tua ya, orang muda bener soalnya niku. Niku nangis-nangis pas kula khutbah Jumat niku nangis. Tak kira enten apa terus kula cedhaki Mas kok nganggo nangis barang. Aku lo kelingan dosa. Lah enten apa no? Niku kula nembe dioyak-oyak wong itu. Seneng lho dioyak wong itu. Liyane ngoyak-oyak ra entuk-entuk ta. Nek bak cewek 5 sing nolak itu lho malahan. Iki doyak wong itu. Mas ngaten Ustaz. Kula niku nyuwun sewu rada playboy. Neng Prambanan kula nikahi wong neng Solo nikahi wong itu akeh tak nikahi kabeh ya do gelem kabeh. Ra tak pakani apa-apa akhirnya nuntut kabeh. Akhirnya kita bimbing untuk tobat. Kemudian saya teleponkan sebuah TV, jadi tobat ini tayangkan di sebuah TV. Subhanallah. Intinya apa? Ya bareng-bareng. Bismillah. Kalau sudah cinta masjid, kemudian berusaha sebelum azan sudah siap, maka 3 tadi jangan lupa, nekat wudhu dalam kondisi apapun. Yang kedua apa tadi? Memperbanyak langkah menuju masjid, bahkan pun sebelum azan kesini dulu, merapikan dulu, nggak masalah ya. Mungkin ada beberapa yang aku tak disii, karpetnya tak reseke, aku tak disii tak nyapu, aku tak disii tak reseke kipase, oh iki wis resik ya, alhamdulillah. Aku tak disii mangga bengi bar pengajian senenge turah, ya napa kuwi ya dia. Lah nek kate mampu ra ya mubazir. Aku tak disii soalnya calon mertuaku bakat trawel. Masya Allah. Kalau yang terakhir ini aja ngoten nggih, niatnya enggak karena Allah. Intinya apa? Aku akan berangkat duluan. Kemudian yang ketiga, menunggu waktu salat. Setelah selesai salat. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat dapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungannya Allah. Kabeh kepanasan menguang pitu, golongan pitung uang sing kepayungan orang kepanasan. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu tertambat di masjid. Apalagi yang sedang punya masalah. Hidup ini penuh masalah ya. Larinya jangan kemana-mana, ke masjid. Al-Dhariyat, silakan dibuka surat Al-Dhariyat ayat 50. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Larinya piye? Ya ke rumahnya Allah. Rumahnya Allah di mana? Masjid. Saya pernah baca sebuah penelitian di Inggris itu nyun sewu. Orang-orang yang stres, orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang hampir bunuh diri, itu masuk masjid di Inggris itu langsung sembuh, Pak. Karena apa? 24 jam diperdengarkan murattal dan banyak yang baca Quran langsung. Di surat Al-Isra Allah tandaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah telah menurunkan Quran yang itu jadi syifa. Syifa itu beda dengan dawa. Sama-sama artinya obat. Kalau dawa itu bisa sembuh bisa tidak. Misalnya obat mumet kita diminum bisa sembuh bisa tidak, atau malah tambah obat. Tapi kalau syifa, Al-Quran itu syifa, syifa itu pasti atas izin Allah menyembuhkan. Maka masjid-masjid di luar negeri itu ya, yang saya dengar kalau nggak salah di Inggris itu karena apa? 24 jam di setel murattal dan banyak yang baca Quran di situ. Orang yang stres masuk mengeri, orang yang mumet masuk mengeri, orang yang kena narkoba sembuh. Nenek ini kadang walik-walik, uang mlebu malah tambah mumet. Karena apa? Belum udah diusir. Kamu siapa kok kesini? Naudzubillah, semoga nggak ada masjid lagi yang mengusir-ngusir ya. Kalau ada musafir usahakan dikasih minum dulu baru ditanya ya. Kayak masjid di Jogokarya itu ada kopi, ada teh. Jadi ojo takoni, kamu ngerti Mas enggak? Kamu ngapain enggak? Ngopi riyen Mas. Kula teh. Ya, teh apa? Ya teh tubruk teh tawari. Begitu dia sudah hausnya hilang, laparnya hilang, akan ditakoni. Sampeyan kok termriki saking pundi? Kula saking tebih lah mriki napa? Lah kula mumet kabur kangenan ditagih utang
Kalih debt collector. Oh iya, wis nang kene tak pijet dhisik. Masjid insyaallah akan melunaskan hutang-hutang. Bener nggih? Ini sudah ada belum di sini di Baitul Salam? Dulu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau Jumat itu habis Jumatan nggak boleh pulang. Diumumkan dulu. Para jamaah sedaya, nyuwun sewu ampun kondur riyin. Ini ada pengumuman 3. Yang pertama, yang punya utang belum lunas silahkan maju, akan dilunasi oleh masjid. Kira-kira saiki diumumke ngono akeh ora sing. Nomor kali, sing pengen nikah rada modal. Maju, modalnya pecah. Mula cah nom-nom ya dridi ke masjid. Yang ketiga, yang punya ide usaha tapi nggak punya modal, dimodali masjid. Maka makmurkan masjid agar masjid itu berkah. Jangan minta terus ke jamaah tapi memberi juga. Maka saldo usahakan bisa nol terus. Karena apa? Kayak iso sing gede utangi para minta utangnya Pak. Satu siup. Nggak ada kayak 500.000 kayak modal Pak. Loh kan betul. Cara Nabi ngasih itu nggak semuanya. Kan saat itu ada bapak-bapak di pojok masjid itu loh Pak. Duh Gusti, kula nyuwun arta, kula nyuwun arta, kula nyuwun arta. Nek cara Jawane ngoten. Langsung sahabat yang lain, Mas. Boleh duit iku dinyambut gawe emang donga-donga tok. Ya ora iso. Ya, mak telepak duit sekolah. Langit. Nabi kemudian tahu ada apa. Ini loh, ada yang Nabi ada yang doa minta duit dari langit. Akhirnya Nabi, wong wis susah kok jotok sengeni. Akhirnya dideketi Nabi. Ada apa Mas? Saya ditagih banyak orang. Akhirnya apa kata Nabi? Wis saiki ngene. Saiki tak kei sak amalan, ya. Amalan. Sekarang saya lagi banyak dikejar para jomblo pada minta amalan ya. Amalan itu luar biasa Pak. Atas izin Allah. Saiki tak kei amalan men cepet lunas hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat minder dan sifat bakhil, dan dari jatuh banyak utang dan juga dijajah orang lain. Wes Pak, mangkontur amalan iki diiringi nganggo nyambut gawe sak kecekelmu, sing penting halal. Iki lho Pak. Ora mung banget, ora mung ngamal-ngamalin tak ya karo nyambut gawe. Ning sak kecekele. Yang penting halal. Suatu saat Nabi juga pernah ngasih modal apa? Ini ada uang sedikit ke pasar beli kampak. Kampak ini ya. Ini ya waduk pekampak aja. Kamu dengan kampak ini insyaallah dapat rezeki. Ya, buka jasa membelah kayu atau membelah batu. Intinya Nabi banyak kasih pancing agar orang bangkit. Maka masjid ini kenapa tidak ngumumke? Sinten sing gak ada hutang mang maju nggih. Wabah gidul wabah catet. Dengan tutup pasir kabeh ora ketok. Bayari tapi enggak semuanya. Yang mau usaha dimodali masjid. Yang mau nikah, sewu ya. Salah satu kerusakan generasi muda itu ketika apa nggak nikah. Ada yang jomblo nggak di sini? Ada yang masih jomblo di sini? Nah ya ini hati-hati, bersegeralah untuk menikah. Karena apa? Mohon maaf, kantong mani laki-laki setiap 3 hari sekali penuh. Nek orang digo nikah, penyalurannya jelas tekan ke dinding. Ini yang merusak masyarakat. Maka kalau dia bisa berpuasa, tetaplah berpuasa sampai nanti dimampukan untuk menikah. Nah, saya kira masalahnya wis ora poso, ora nikah ini jadi masalah. Maka tolong nanti yang masih jomblo atau punya anak masih belum menikah, segera hubungi saya ke nomor ini ya. Kelihatan nggak nomornya? Nah, saya itu dijuluki Ustaz Cintai mergo kerep bantu sing jomblo-jomblo niku. Karena tidak sulit sebenarnya mencarikan, Pak. Misalnya ada satu yang belum nikah. Tolong tak ambil nanti nanya dia, Mas, saiki jujur, kue naksir sopo? Lang tangleti niku. Rasa digolake jodoh, takoni wae, kue naksir sopo? Kula naksir sinten? Artis Manohara. Wah, keduren kowe. Tur kadoan mbok sing cedak wae. Lah diarahkan begitu.
Orang tuh biasanya kalau normal tuh pernah naksir orang atau pernah disukai orang atau pernah saling suka kemudian putus, ada itu digaduk-gaduk kayak itu tadi atas izin Allah. Maka sudah ribuan saya bantu jodohkan atas izin Allah dengan cara begitu. Mang tak ngerti Mas ya. Saya jomblo kok diinventarisir ya. Jomblo usia berapa diinventarisir ya. Karena apa? Insya Allah dengan para anak muda bersegera untuk menikah, masjid ini tambah luar biasa. Banyak nanti yang jamaah bawa anak-anak kecil ke depan, nggak masalah. Dalam hati diajak ke masjid, anak-anak ke masjid itu saya senang sekali kalau ada anak-anak rame-rame ikut ke masjid, meskipun nanti diingatkan atau dikasih tempat khusus. Yang penting anak-anak jangan sampai nggak kenal masjid. Menunggu waktu sholat, setelah selesai sholat. Di sela-sela menunggu, bekerja kemanapun, berkegiatan kemanapun, hasilnya jangan lupa kembalikan ke masjid. Maka saya tadi dengar kisah dari takmir itu terharu. Ini dulu wakaf cuma 50 meter, kemudian sampai seluas ini, Masya Allah ya. Saya doakan yang sudah menginfakkan sebagian hartanya atau tenaganya atau idenya atau desainnya, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tolong mulai detik ini dalam rangka mencintai masjid dan memakmurkan masjid, semua berpikir, aku wis kei apa ke masjid Baitus Salam? Okay. Aku sudah berikan apa untuk masjid Baitus Salam? Semisal ada yang ditakdirkan bacanya bagus, kenapa aku nggak jadi imam? Jadi saya itu musimnya tuh jorok-jorokan, daerah dijadwal gimana? Sampean doai. Akhirnya dulu pernah ada kisah itu ya, Pak Mira SCS itu ketika semua jadi tokoh dan semua layak imam, akhirnya dorong-dorongan, jenengan mohon, antum saja. Akhirnya ada dari belakang nyelonong jadi imam, salah kleru. Wah, apa sih imam itu? Barang salah perampok, satpamnya melayu mlebu nyeret imam itu jebule wong edan. Iya. Orang pintar kalau nggak maju, orang bodoh yang maju. Nah, sekarang kejadian loh. Gimana? Wong mudur ada ilmu, sing nengahi wong sing ra jelas. Kan dulu pernah ya. Sampai pripun takbir, kan ada musafir sholat Allahu Akbar. Ada yang musafir juga ngeplak Allahu Akbar. Akhirnya wong loro lirik-lirikan, iki takbir modal ngendi? Padahal dua-duanya diperbolehkan. Karena gak punya ilmu, akhirnya datang orang ketiga yang lebih bodoh dari mereka. Jenengan takbir pripun? Ngeten. Jenengan ngeten. Wis saiki men rarame gawe takbir model anyar pripun? Allahu Akbar. Maka yang diberi potensi oleh Allah bisa ngimami. Nek wis didapuk dadi imam, wis kerep dadi imam, ya ditingkatke. Ya, surat-suratnya dinaikkan terus karena apa? Surga itu tingkatannya tergantung seberapa banyak hafalan Quran kita dan juga bacaan kita. Maka nanti yuqalu li sahibil Quran. Nah, setelah kita melewati neraka, ya. Kan Siratal Mustaqim itu kan melintasi neraka, nggih. Begitu berhasil rame buswarga langsung. Kita di depan gerbang surga, kemudian dibilang ke kita, yuqalu li sahibil Quran. Orang-orang yang dicetak masuk surga ini ditanya, dikatakan kepada mereka, Iqra tsummartaqi. Ayo setoran hafalan. Kemudian kamu naiklah. Jadi seberapa banyak setoran, semakin naik tinggi-tinggi. Anek kulhu. Apalagi kulhu lagi. Apalagi kulhu. Ya wis apik wis. Ning wong tingkatane rada ngisor. Al-Baqarah, wah bagus. Ali-Imran, wah tambah naik lagi. Maka yang sudah kedapuk jadi imam, yang sering jadi imam, meningkatkan diri. Saya secara pribadi membiasakan setiap hari menambah 10 ayat sampai 15 ayat. Karena saya modal menghafalnya per tema, karena terkait dengan ceramah. Jadi enggak urut juz di 1 atau juz dari juz 30, tapi per tema. Ternyata lebih melekat, itu bagi saya pribadi. Seperti para ulama terdahulu, banyak yang mereka tidak dikenal hafid Quran, tapi mereka menguasai hampir semua Al-Quran karena dia ngapal per tema. Kayak misalnya tentang kisah Nabi Musa itu loh Pak, yang ditanya, Musa, sing tak cekel kuwi apa? Tongkat Gusti tinggi ngerek napa? Domba sama kopiok.
daun. Coba Musa lemparkan tongkatmu, akhirnya jadi ular besar gitu. Jangan takut, ambil petatnya nanti jadi tongkat lagi. Itu satu kisah, ya. Nanti bisa dibuka di surat Toha ya. Dari ayat 14 sampai 35-an ya. Itu kisah tentang Nabi Musa yang akhirnya berani menghadapi Firaun. Jadi melekat. Silakan yang punya metode sendiri-sendiri, yang penting menambah hafalan Quran. Nek wis maca Quran diperbaiki bacaannya. Karena kenyataannya tidak semua yang sudah kita hafal itu sudah benar sesuai tajwid, harus diperbaiki juga. Yang oleh Allah ditakdirkan di sini, mohon maaf, tidak ngimami tapi ngadani, mohon maaf. Yang suka adzan siapa di sini? Yang suka adzan? Sing sok adzan sinten? Sing sok adzan Bapak, Pak sinten namanya? Pak Daliman, Masya Allah, bringos iki lho ramu. Pak Daliman, ya anu pantes nih tukang adzan ya. Ya saya, jangan remehkan adzan. Nanti di akhirat orang yang suka adzan itu dikasih mimbar khusus. Cemlorot luar biasa, kabeh do iri kate para nabi kaget. Kayak sapa cekai ya Allah. Jebule Pak Daliman. Karena apa? Mengingatkan orang-orang yang lalai, mengingatkan orang-orang yang sibuk untuk ke masjid. Jadi jangan remehkan adzan. Ning sing tukang adzan ya aja ngremehke adzane, maksudnya waton adzan. Lakbar. Diperbaiki adzannya ya Pak, jalan ya. Sering simak itu di YouTube banyak contoh-contoh ya. Wah, lagunya ini, lagunya silakan. Intinya apa? Perbaiki terus suaranya, perbaiki terus adzannya agar orang dengar tuh seneng, orang bisa-bisa ya. Ini wonten sing kuatan, wah jan kowe wadane kayak. Kalau bisa disampai sudah sergap adzan itu bagus, akan membuat iri para nabi dan rasul karena dikasih mimbar khusus yang dari intan permata. Tapi kitanya juga harus memperbaiki adzan kita, dari bacaannya harus benar, kemudian lantunannya enak didengar dan seterusnya. Rasulullah itu, mohon maaf, terkait dengan lantunan, mohon maaf, ada sahabat yang kalau baca Quran itu bagus Pak suaranya. Rasulullah tuh sering bilang sini, tolong baca di depan saya. Begitu dia baca setelah diam, tiba-tiba menangis. Karena lantunan itu luar biasa, jangan remehkan lantunan. Maka Nabi bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Sapa sing nglagokke maca Qur'ane ya, termasuk adzan tadi Mas ya. Nah, itu bukan termasuk umatku. Karena apa? Lantunan yang baik, yang indah itu akan menyentuh hati. Pak Daliman sudah menyentuh hati atau menyentuh kantongan? Sudah Pak ya? Tingkatkan terus, takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Yang imami, yang tukang azan, yang tukang bersih-bersih, tidak semua orang mau bersih-bersih, betul? Maka yang senang bersih-bersih ya, tekuni itu, jadilah pembersih yang terbaik. Yang suka desain, sudah baik begini, masih perlukah didesain ulang? Monggo, intinya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan masjid dengan keahlian masing-masing. Sing tukang adzan ya adzane sing apik, sing sregep, yang membuat orang akhirnya mau ke masjid. Yang biasa ceramah di sini, kenapa tidak bikin kajian rutin? Mohon maaf, banyak beberapa masjid ya, sekarang sudah mulai marak ya. Dulu pernah kita dapati banyak masjid yang di situ tinggal para ustadz, para kiai, tapi tidak atau belum diberdayakan dengan baik. Maka tolong di sekitar sini yang ada potensi bisa ngisi kajian, yang dia sudah kemana-mana bahkan, kenapa tidak ditayangkan di sini? Rutin misalnya malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, kenapa tidak? Agar tidak hanya bermanfaat bagi orang luar, tapi juga bermanfaat bagi masjidnya sendiri. Masya Allah. Yang pengusaha sukses, bismillah, datang ke takmir, Mas, aku hari ini dapat untung 100 juta, ini sekian untuk kemakmuran masjid. Aku raiso ceramah, aku adzan karo Pak Daliman raiso ngimami apa meneh, ra rambung-rambung. Lakum dinukum waladhdallin, ra rambung-rambung. Kula nek ngimami pun mboten nek resa-resa ora sempat, adzan ra kober misalnya.
Neng aku berjuang untuk masjid ini dengan harta. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan aku rasa apa-apa, mesti iso. Mesti iso. Kalau nggak punya uang pun bungkusin nasi 5 bungkus 6 bungkus taruh depan. Ini gratis, sarapan gratis. Ya, makan malam gratis. Kenapa tidak? Nanti kalau dimulai nanti banyak yang ikut insya Allah. Semoga di sini malah sudah dimulai. Karena saya rasa sudah dimulai, masya Allah. Ini kerinduan saya untuk Masjid Baitus Salam, yang intinya cinta ini nggak ada batasnya. Maka terus berlomba-lombalah mencintai Masjid Baitus Salam, minimal dengan apa tadi Pak? 3 tadi yang awal tadi apa? Nekat wudhu dalam kondisi apapun. Yang kedua apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Ini juga bisa bermakna setelah selesai sholat, kasih kegiatan di sini yang orang tidak langsung pulang begitu saja, misalnya ada kajian atau ada pembacaan satu hadis setiap selesai sholat. Ya, saya kemarin ceramah di Masjid Al-Manar Paraan Temanggung ya, dengan Syekh Husain Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir. Itu setiap habis sholat dibacakan satu hadis dari buku hadis Bukhari dan Muslim. Bacakan aja, orang mau dengar mau enggak, lama-lama pengen dengerin, karena setelah dibacakan artinya juga. Masya Allah, ini luar biasa. Silakan berkreasi, yang intinya masjid ini semoga nanti akan bersaksi bahwa kita mencintai masjid karena Allah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja bisa kita sampaikan. Ternyata sudah 1 jam lebih, nggak terasa ya. Masya Allah. Bapak sekalian, terakhir pesan saya 1 menit terakhir, belum ngantuk ya? 1, kurang ngantuk bisa kita terusan. Pesan saya terakhir 1 menit ya. Pesan saya terakhir 1 menit. Mengapa kita harus mencintai masjid? Karena Umar bin Khattab pernah berpesan. Ya bukan Rasulullah, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan. Sekedar informasi, Umar bin Khattab ini sahabat yang ditakuti setan, Pak. Dadi nek ana setan berpapasan, setannya sing minggo. Nek awake dhewe nak kualik ta ya. Nek ketemu awake dhewe sing mlayu ta ya, pocongan mlayu. Ah kalau Umar itu jalan, ada setan di depan, setannya luwih apik minggo, makane remuk dhewe. Setan itu pakar, Umar bin Khattab pakar dalam apa? Bagaimana mengantisipasi godaan setan atau jin yang nakal, jin yang jahat. Nah, suatu saat Umar berpesan, al-husun lil mu'minina minasyaitani thalathun. Benteng orang yang beriman dari gangguan setan itu 3. Ini yang ngomong pakarnya, ya. Ini pakar persetanan. Ya, maksudnya dia tahu solah-solahnya setan kayak apa, gudanya kayak apa, modus-modusnya dia tahu. Maka ketika beliau berpesan itu masuk akal dan sebaiknya kita amalkan sungguh-sungguh. Apa kata Umar bin Khattab? Benteng umat Islam atau orang yang beriman dari gangguan setan cuma 3. Ada 3 setidaknya. Yang pertama, al-masjid. Benteng sekolah setan itu masjid. Gara-gara naik masjid itu setannya menjauh dari kita insya Allah. Semakin sering ke masjid, semakin rajin sholat jamaah, rajin kajian, rajin dzikir, setan akan jauh dari kita insya Allah. Yang kedua, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Ya bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, zikir sangat banyak sekali. Silakan nanti pilih yang sudah hafal diamalkan, yang belum hafal ya dihafalkan, karena zikir ini macamnya banyak. Yang utama 4 tadi itu. Kemudian yang ketiga, benteng dari setan yang ketiga adalah qiraatul Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Haknya Quran itu dibaca sehari minimal 100 ayat. Nek iso sak juz sedina bagus, tapi minimal 100 ayat. Ojo nganti mung sak ayat wis rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bu. Sitran ikatan cinta harus mulai. Shadaqallahul adzim. Maca Quran karo ngadep TV. Kalah mesti. Wah, bal-balannya sekas. Ora sida maca Quran. Masya Allah. Tolong
punya target baca Quran minimal sehari 100 ayat, syukur sehari 1 juz, syukur khatam tiap 3 hari sekali. Para sahabat banyak yang khatam 3 hari sekali, tapi yang terbanyak itu khatam seminggu sekali. Malam Jumat mulai dari juz 1, malam Jumat berikutnya selesai. Ada juga yang sebulan sekali, makanya ada gerakan one day one juz, 1 hari 1 juz, sebulan selesai. Nek wong kono-kono kae biasanya mau Ramadan khatame kuwi wae dibagi, kuwi juz 1 ya, juz 2 karo luar rene jabulane wis metu apa durung gitu ya. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan, usahakan selalu dekat dengan Al-Quran, sehari minimal 100 ayat dibaca. 3 benteng tadi apa? 1 masjid, ini benteng dari gangguan setan. Yang kedua, zikir, banyak zikrullah. Yang ketiga, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Masya Allah, saya doakan semoga semua menjadi ahli masjid, ahli Quran, sehingga semua insya Allah selamat fitni wa dunya wal akhirah. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mari terakhir kita berdoa kepada Allah agar Allah berkati langkah-langkah kita semuanya dan juga selamatkan kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah mertua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga-tetangga dekat kami, ampunilah sahabat-sahabat karib kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sayang dengan keluarga kami masing-masing ya Allah. Kami tidak rela bila ada anggota keluarga kami yang masuk neraka-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami sekeluarga ahli masjid ya Allah, rajin ke masjid ya Allah, selalu menegakkan dan mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, tak hanya di dunia ini, namun juga di surga-Mu kelak ya Allah. Juga keluarga besar Masjid Baitus Salam ini ya Allah, semoga jadi keluarga besar yang betul-betul qurrata a'yun, yang menenteramkan hati untuk semuanya. Dan masing-masing kami ya Allah, kelak jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza pada Ustadz Restu Sugiarto. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebaikan-kebaikan ketika kita menghadiri taklim seperti ini. Dan insya Allah
di depan ada sayur. Monggo nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengambil sayur secara gratis. Dan ini kerjasama dari Takmir Masjid Baitul Salam dan juga Salam Care yang insyaallah ini menjadikan wasilah kita bahwa kita juga peduli dengan masyarakat sekitar Masjid Baitul Salam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Insyaallah di bulan Februari nanti akan ada lagi tablik akbar dan kita akan menunggu dari tim dakwah Masjid Baitul Salam yang akan menggodok terlebih dahulu dan tunggu saja, insyaallah kita akan hadir kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.